Tentu saja, Mbah Nem segera menolak tawaran itu. Pun ketika Bu Likning menyarankan memakai kursi roda gara-gara mendengar kabar kalau nenek tetangga meninggal habis terpleset. Seiso mlaku kok nganggo kursi roda. Artinya masih bisa jalan kok pakai kursi roda. Mbah Nem malah balik mengomeli Bulik yang cuma bisa merengut lalu misu-misu sendiri. Mbah sudah tidak muda lagi. Mbah Nem justru terkekek mendengarnya. Sejak kapan ada simbah-simbah masih muda taning? Mbah Nem harus jaga kesehatan. Numpak kursi roda bisa bikin orang jadi sehat. Artinya dari numpak adalah menggunakan. Bu Likning cuma bisa geleng-geleng dan babak terbahak. Mbah Nem itu keras kepala, ujar bapak. Kalau sudah maunya, jangan coba-coba menghalangi. Kecuali ingin pusing sendiri. Kejadian itu lebih setahun lalu. 1 hari menjelang Natal 2011. Kondisi Mbah Nem sudah makin turun. Tapi keras kepalanya tidak, malah naik, Tio rasa. Mbah Nem jadi sering melakukan hal-hal yang dilakukan anak muda, macam pergi ke sawah di belakang rumah atau memasak. Padahal usianya sudah 87. Bu Likning yang jadinya khawatir, kalau tak diawasi, Mbah Nem bisa tiba-tiba hilang. Dan ketika Bu Likning sudah ngos-ngosan ke sana kemari mencarinya, Mbah Nem muncul begitu saja. Cuma bilang, "Kamu terlalu khawatir, Neng," sambil cengar-cengir. Bulik selalu laporan pada bapak dan bapak menyampaikannya pada Tio. Sambil tertawa, begitu biasanya. Tapi kali ini, bapak tak tertawa ketika menelpon sore itu. "Yo, kamu luang besok. Mbah Nem ingin anak-anaknya datang. Kamu sempat menemani bapak ke Solo?" Mbah Nem baik. Tidak tahu yo. Bu Likning cuma ngabari itu. Bapak diam sebentar. Kamu tahulah kondisi Mbah Nem seperti apa. Setiap kali Mbah Nem meminta anak-anaknya datang, Tio selalu khawatir. Dan kekhawatirannya itu terus menebal sejalan dengan undangan baru yang datang. Lambaian tangan Mbah Nem tiap kali selesai kumpul di Solo bukan pertanda baik. Lambaian itu adalah gerak bandul jam yang berdetik untuk menghitung mundur sisa waktu. Sudah 2 tahun ini Mbah Nem sakit. Kondisinya naik turun, macam jungkat-jungkit. Bedanya jungkat-jungkit ini bikin jantung berolahraga ekstra. Tio mengangguk, lupa bahwa itu adalah sambungan telepon. Dan bapak tak akan melihat anggukannya. "Kamu bisa?" Sambung bapak lagi. "Bapak khawatir kalau kali ini..." "Kita doakan yang terbaik saja, Pak." Terdengar suara hembusan nafas berat dari balik sana. "Kamu benar, tapi kamu bisa menemani bapak?" Tio jadi sadar kalau belum menjawab pertanyaan itu. "Bisa, Pak, malam ini Tio akan pesan tiket." Tio menarik napas, pekerjaan sedang banyak, menumpuk. Bisnis daringnya yang berpusat Jakarta mulai mengembang. Bisnis daringnya yang berpusat Jakarta mulai berkembang dan terus naik daun. Internet adalah dunia lain yang baru. Nyaris semua orang hari ini hidup di dalamnya. Dan sebagaimana dunia nyata, orang-orang di dunia maya juga punya kebutuhan. Keputusan yang tepat diambil tahun 2010 dan 3 tahun kemudian mulai menunjukkan titik terang. Resikonya adalah waktu seperti menyusut, terasa selalu kurang. Namun, Tio yakin saja ketika menjawab tadi.
Anakmu bagaimana? Besok Ezra masih sekolah, tapi bisa dimintakan izin, Pak. Jawab Tio. Nggak mungkin membiarkan Ezra di rumah sendirian, sementara Kil ikut ke Solo. Adiknya itu baru 2 tahun. Baiklah, Bapak menutup telepon. Tio membelokkan setir ke arah rumahnya sambil berpikir bagaimana mengatur pekerjaan-pekerjaan ini. Semoga Andri, partner bisnisnya bisa mengerti dan anak buahnya sedia membantu. Santai yo, ucap Andri dari ujung telepon. Urus saja apa yang perlu diurus di Solo. Pekerjaan yang bisa ditunda, kita tunda sampai lo pulang. Sisanya gue yang urus. Semoga Mbah Nem baik-baik aja. Makasih Andri. Tio kembali berpikir tentang rentetan pekerjaan yang belum beres dan mempertimbangkan tentang cara untuk mengaturnya. Ia masih ragu apakah selama di Solo ia bisa tenang meninggalkan semua pekerjaan itu. Tidak boleh ada yang salah. Tidak ada ruang untuk itu. Toh 4 hari lagi ia akan sejenak lupa pada pekerjaan karena pada hari itu Mbah Nem memang baik-baik saja. Tapi ia benar-benar mangkat. Angin kering mengundang kersik daunan. Untunglah tidak hujan. Hujan terus-menerus bisa bikin gagal panen. Wangi gabah mulai menyusup ke pedesaan. Dalam hitungan minggu, panen akan dirayakan. Lalu, wangi sekam terbakar menyebar. Apakah pemakaman juga perayaan? Tio bersyukur hujan tidak turun. Pemakaman di waktu hujan bisa merepotkan. Dan Mbah Nem seperti tahu saat yang tepat untuk pergi. Ia tak pernah mau merepotkan, bahkan kalaupun anak-anaknya sudah bilang bahwa ia tak merepotkan sama sekali. Tio menggendong Ezra yang kepanasan sementara Kil tertidur di bahu Dewi. Keluarga, kerabat, dan saudara masih berkumpul di rumah Bule Ning sepulang dari pemakaman. Suasana sudah mulai santai. Pembicaraan tentang Mbah Nem perlahan-lahan berkurang. Air mata mulai surut, musim berganti, kadang terlalu cepat atau kelewat lambat. Namun, kisah hidup bisa abadi dalam kepala. Tio memandang Ezra dan Kil satu persatu. Bisa jadi mereka tak menyangka bahwa akan menyaksikan kematian. Yang mereka tahu tentang Solo adalah tempat liburan sekolah. Tio kecil juga berpikir dengan cara itu, sebelum akhirnya menyadari bahwa hidup bukan cuma perkara senang-senang. Ada juga sakit dan lelahnya perjalanan. Ia tak tahu apakah anaknya siap untuk menyaksikan adegan macam ini walau cepat atau lambat mereka harus belajar. Bisa jadi ini sejenis kelas akselerasi. Dewi masih sibuk dengan Ezra. Pecelnya nggak dimakan. Ezra menggeleng. Gak suka sayur. Ini Eyang Ening yang buat. Dewi mencoba meletakkan pecel di piringnya anaknya. Anak itu menghindar. Sedikit aja. Ezra tetap menggeleng. Lari sambil membawa piring untuk bergabung dengan sepupu-sepupunya. Tio mengawasi mereka. Tadi siang, Ezra menyusut di pemakaman. Keras-keras berpegangan pada kaki Tio. Laiknya bersembunyi, mungkin takut. Sekarang ia sudah bermain-main lagi. Betapa enaknya jadi anak-anak. Mereka mudah lupa atau bisa jadi mengingat dengan cara yang berbeda. Maaf Bule, ucap Dewi. Namanya anak-anak susah disuruh makan sayur. Bule Ning menggeleng. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Wi. Bule bukan sedang memikirkan itu. Bule mengebuskan nafas, mirip mendesah.
Tiap kali bikin pecel jadi inget Mbah Nem. Kamu tahu bukan kalau Mbah Nem pernah dagang pecel? Dia menggeleng dan Bulik menegaskan. Iya Mbah Nem dulu jualan pecel waktu zaman susah. Tio belum pernah dengar cerita itu. Benarlah, selalu ada kisah yang belum tersampaikan. Bukan karena ditutupi, melainkan manusia memang kerap hilap pada hal-hal kecil. Menganggapnya remeh. Kemudian menyeruak seperti cahaya fajar di pagi buta. Kisah-kisah kembali. Sering cerita-cerita kehidupan justru hadir lagi ketika kematian datang. Di atas meja makan, pecel tersisa dalam jumlah banyak, menumpuk. Mungkin kenang-kenangan untuk Mbah Nem. Tapi Tio kurang bisa paham kenapa Bulik harus membuatnya segini banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tio jadi merasa tidak enak dan mulai menyendok pecel berkali-kali ke atas piringnya. Toh dengan jumlah segini, Tio cuma berhasil membuat pecel itu tertawa. Pecel mengajaknya bercanda. Tidak berkurang sedikit juga. Nanti kita bagikan saja buat tetangga-tetangga, ucap Tio. Kemudian beralih pada istrinya. Wih, coba minta kertas bungkus atau kotak di dapur. Dewi segera meluncur ke dapur belakang. Ndak usah terlalu khawatir, itu bukan pecelnya Mbah Nem. Pecel Mbah Nem tidak begitu. Pecel Mbah Nem ndak begitu, ucap Bulik pada Tio. Tapi ini enak kok Bulik. Sayang kalau sampai terbuang. Tetap saja itu bukan pecel Mbah Nem. Bulik bersikeras sambil menggeleng. Kamu belum pernah coba pecel buatan Mbah Nem? Memang enak sekali. Bulik langsung berbalik dan tersenyum lebar. Walah, itu pecel paling enak sekota Solo. Langganannya datang dari mana-mana. Bulik diam lagi terus berbisik. Namun itu dulu. Dia agak bingung. Seenak-enaknya pecel ya pecel. Bisa ada pecel macam apa lagi? Tidak ada yang bisa buat lagi. Mbah Nem sendiri hampir tidak pernah buat pecel lagi. Semenjak itu, kalaupun buat, rasanya juga beda. Kok bisa? Bulik juga tidak tahu jelasnya. Mbah Nem tidak pernah bilang. Dia cuma ngomong kalau rumahnya beda. Pindah rumah bikin rasa pecel jadi beda. Bulik Ning mengendikkan bahu. Mungkin Mbah Nem sedang bilang kalau niatnya membuat pecel sudah beda. Awalnya memang untuk dagang. Setelah itu ya cuma buat dimakan.